Kita rekam ya. Ya, coba kita bahas. Nomor satu bisa gampang. Counting sampai 20. Jadi gimana? For value in range berapa? Satu ya. Angka 1 sampai 20 berarti 1, berapa? Iya, 21 ya. 21. Kemudian print berapa? Print value. Nomor satu ini aja ya. Yang 43 itu cuma seperti ini aja. Ya, kelihatan nggak yang saya share yang di rumah? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi Kelihatan, Pak. for value in range ya. Di sini mintanya 1, berarti startnya 1 ya. Kalau nggak diminta kalau dari 0 nggak perlu kita kasih nilai 1 karena diminta 1 sampai 20 ya, berarti kita harus munculkan 21. Berarti kalau Anda tulis di sini 20, angka 20-nya nggak ketampil ya. Oke. Ini ya berapa? 1 sampai 20. Stepnya 1 ya, karena kita nggak tentukan. Itu namanya default value. Ya, nomor 1 selesai. Nomor 2 gimana? Buatlah sebuah list. Oke, ini dimintanya apa? Buatlah sebuah list ya yang menyimpan angka 1 sampai sejuta. Oke. Ya sudah, kalau mau eh, kita pakai cara seperti ini, berarti kita bikin apa? Bikin list ya. Oke, ya udah bikin my list. Kemudian apa? Sama dengan list. Kemudian apa? Range. Range-nya berapa? Angka 1 sampai sejuta ya, sejuta. Sejuta itu gimana? 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 1. Ini sejuta ya. Oke, kasih perintah seperti ini. Anda bisa kasih underscore di sini ya, underscore untuk memisahkan misalnya 33 kayak gini ya. 33 kita pisahkan. Di sini mintanya buatlah sebuah list ya. Ya sudah kita bikin list. Kemudian gunakan for loop untuk menampilkan setiap angka. Berarti gimana? For value in mana? In my list. In my list underscore list ya. Underscore list. Titik 2 apa? Print siapa? Print value. Print value. Oke, kita cek lagi. Ya. Oke, ya, ini masih running ya. Tapi muncul di sini. Ya. Sampai berapa? Sampai sejuta ya. Agak banyak sejuta ya. Coba kita lihat. Ya, masih jalan dia, masih ngeprint dia ya. Kalau muncul bintang seperti ini maka dia masih eksekusi ya, masih running. Ya. Kita tunggu aja. Oh, lama juga ya. Kenapa Musdalifah cepet ya? Pakai range ya Musdalifah langsung di sini ya. Oke. Nanti kita lihat perbedaannya kalau nggak pakai mileage. Ya, lama sekali. Ya, kita lihat diskusi lagi. Ya, sejuta tuh banyak ya.
Ya, masih jalan deh. Tuh. Ya, masih belum ya. Coba kita kasih alternatifnya kalau nggak pakai my list. For value in range 1,1123 1231 print value. Ya, bisa? Ya, kasih waktu aja. Wah, dia nunggu yang di atas ini. Ya, ini masih sejalan ya. Ya, kalau bintang masih jalan ya. Ya, kalau kelamaan gimana cara bunuhnya? Kontrol C, bisa nggak? Ya, cuma butuh waktu aja ya, karena satu-satu dia ngapain. Ya, ini masih ternyata lama ya. Memori saya dipakai yang lain juga ini kayaknya. Ya, kita lihat. Cases code. Ya, ini dia. Wah, CPU-nya penuh ini ya. Kalau memorinya nggak banyak. Memorinya cuma 4 GB ini dipakai. 4 GB banyak ya. Ini saya punya 18 ya. Ayo dong.
Listnya ada di situ. Ini listnya nih. Dia ngeluping di list. Jadi ada sejuta, dia ambil satu sampai sejuta kali looping. Listnya ada. Tapi kan dia di sini. Yang di sini. Karena kita kan manggilnya variabelnya. Iya, variabel mylist nih. Dia mereference pada yang ditunjuk dia nih. Ya, oke, lama sekali ya. Mana Ctrl C-nya nggak bisa. Masih jalan kan nggak berhenti. Coba kita bunuh aja. Shutdown. Mau nggak? Restart. Nah ya, ini agak apa namanya, sejuta mungkin kebanyakan ya. Oke, kita lanjut aja ya. Itu bisa tapi agak lama. Kita masuk ke nomor berapa di sini? Nomor 3 ya. Nomor 3 apa permintaannya? Ganjil ya. Ganjil. Angka-angka ganjil. 46. Odd number. Use the third argument of the range function to make a list of the odd number. Dari berapa? Dari 1 sampai 20. Berarti apa perintahnya? For value in range berapa? 1,20, stepnya berapa? 2 ya, 2, jangan lupa titik 2. Kemudian print berapa? Print value. Maka outputnya berapa? 1, 3, 5, 7, 9 sampai berapa? 19 ya, 20 nggak include ya. Oke, maka ini hasilnya. Ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Oke. Bisa nih ya. Berikutnya apa? Buatlah sebuah list yang merupakan kelipatan 3. Ya, di sini kita diminta bikin list lagi, ya udah bikin list. My list. Berarti sama dengan apa? Sama dengan list. List dari siapa? List dari range. Dari berapa? Kelipatan 3. Dari 3 sampai 30. Berarti berapa? 3. N-nya berapa N-nya? 31. Step-nya berapa? Step-nya 3. Gitu ya. Oke, berarti for value in siapa? In my list. In my list ya, titik 2. Apa yang kita lakukan? Print siapa? Print value, karena hanya memprint saja. Berarti hasilnya berapa? 3, 6, 9, dan sampai berapa? Sampai 30 ya. Berarti seperti ini. Buatlah sebuah list, ini sebuah list yang merupakan kelipatan 3, ini kelipatan 3. Kenapa kelipatan 3? Karena stepnya apa? Stepnya adalah 3. Ya, jadi dia 3, lompat 3, lompat 3, lompat 3, lompat 3, lompat 3. Ya, yang di rumah benar? Benar ya. Oke, jadi ini for value in my list, titik 2, print value. Oke, yang terakhir. Yang terakhir apa? Buatlah sebuah angka pangkat 3. Ya, sebuah angka pangkat 3 merupakan cube. Sebagai contoh, cube dari 2 ditulis sebagai 2 pangkat 3. Jadi kalau ada tanda bintang 2, maka ini adalah pangkat dalam Python.
Buatlah sebuah list yang menampilkan cube dari 10 angka. Berarti kita bilang apa? Kita bilang cube aja, cube gitu ya. Cube sama dengan empty list seperti ini. Kemudian apa? For value in range berapa? 1 sampai 10. 10 Pak, 10 10.2 cube sama dengan value pangkat berapa? Pangkat 3. Seperti ini. Kemudian kita apain? Kita append. Append ya. Berarti apa? Cubes titik append ya, append. Ayo dong. Append. Apa yang kita append? Yang kita append adalah cube. Perhatikan di sini ada cube sebagai list, ada cube sebagai variabel yang akan menampung siapa? Yang akan menampung pangkat 3 dari range-nya. Terakhirnya kita apain? Kita print. Kita print siapa? Kita print si cubes pakai S. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kalau cara kedua gimana? Cara kedua kita nggak perlu kasih cube. Ya, cube-nya kita hapus di sini. Kemudian kita apa? Kita kasih di sini apa? Value pangkat 3. Bisa seperti ini. Maka nanti hasilnya akan sama. Udah selesai ya. Selesai latihan apa itu? Saya bersama apa satu ya? Ya. Masih ada berapa menit lagi kita? Masih ada 30 menit ya. 30 menit. Ya, saya pikir ini selesai sampai 9.30, ternyata enggak ya. Tadi 9.30 kita latihan ya. Ya, ada pertanyaan masalah for dalam number ini? Bisa dipahami ya. Yang banyak nanti masalah variasinya. Ya, nanti kalau Anda sudah dapat bagaimana menggunakan sebuah list, bisa cepat ya. Tinggal kita butuh apa, tinggal kita searching, kita googling, kemudian kita lihat cara penggunaannya seperti apa, variasinya seperti apa, kita lihat contoh-contohnya, itu bisa. Kalau di ebook di sini ada gamenya ya, ada game sebenarnya ya. Saya di band nggak ya? Coba ya, saya tampilkan di sini. Ini sebenarnya ada tentang gamenya ya di sini di part 2 di sini part 2 dia ada project ya. Tapi nanti di sini harus bicara tentang kelas ya. Di sini ada game ya. Ya, di sini ada program yang bikin game ya. Program yang bikin game ya. Di sini ada library yang kita gunakan ya. Pygame ya. Nanti di sini Anda bisa bikin game di sini. Nah, di sini codingannya juga dikasih semua ya. Tapi yang paling berat itu adalah menjelaskan tentang kelas ya. Ya, jadi dictionary mungkin sampai sini saya ya. Tapi kalau kelas bisa sih, tapi agak panjang waktunya ya. Jadi nanti di sini udah akan kita bahas, contoh-contoh yang kita bahas akan diimplementasikan di sini. Ya, mudah-mudahan saya nggak di ban sama YouTube ya. Saya ngeliatin punya Aureli di sini. Ya, kita lanjut. Kita masuk kepada part 2-nya. Ya, part 2-nya belum saya share ya. Tapi coba langsung aja di sini. Saya duplikat dulu. Ya, ya silakan kita lanjut sampai 10.30 lah ya. Kita lanjut sekarang, ini belum saya share di LMS ya, tapi nanti langsung aja. Kita akan masuk kepada part yang bicara tentang working with part of list ya.
kita akan bekerja dengan slice, bagian dari list. Ya. Di bab 3 Anda sudah mempelajari bagaimana mengakses satu elemen dalam sebuah list. Ya. Di bab ini kita akan membahas bagaimana bekerja dengan semua yang ada di sebuah list. Ya. Anda juga dapat bekerja dengan sebagian item. Ya. Oke, misalnya silakan Anda lakukan seperti ini. Anda ketikkan di sini, silakan ya. Contoh berikut adalah list dari pemain sebuah tim. Jadi silakan Anda ketikkan player ya sama dengan Charles, Martina, kemudian Michael, kemudian Florence, kemudian Eli ya. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 gitu ya. Silakan diketikkan. Kelihatan nggak? Ya, ya. Ah, jadi ngehang. Ya, coba dibunuh aja. Sebentar saya fokus. Ya, di sini kita punya list ya, players ya. Kemudian ini item pertama Charles, kemudian Martina, kemudian Michael. Ini sama dengan di inputnya. Kemudian kenapa? Florence sama Eli. Yang kita print siapa? Yang kita print adalah subsetnya, sub bagian dari ini keluar ya di UTS bolak-balik nih ya. Di sini indeksnya mulai dari berapa? Indeks 0 sampai indeks ketiga. Berarti nanti yang kita output berapa? Indeks 0, 1 sama 2. Indeks 3 nggak masuk ya. Ya, sama seperti tadi ya, off by one gitu ya. Berarti dia hanya mengambil indeks 0, indeks 1, indeks 2 ya. Indeks 3-nya nggak ikutan. Oke, berarti nanti kalau ini kita run, maka outputnya siapa? Charles, Martina, sama Michael. Ini bisa dipahami ya, udah kita bahas, UTS juga udah keluar di sini. Ini dikatakan sebagai slice ya, bagian, subsetnya, sublist lah, atau sublist lah ya. Nah, ini yang contoh yang kedua, ya silakan di copy aja. Bedanya apa? Bedanya adalah kita mulai dari indeks ke 1 ya. Indeks ke 1 sampai indeks ketiga berarti ya. Berarti yang akan muncul adalah indeks 1, indeks 2, indeks 3 ya. Empatnya nggak ikut ya. Jadi kalau Anda kasih seperti ini ya, berarti mulainya dari mana? Indeks ke 1, stopnya di mana? 4 minus 1, berarti indeks ketiga. Ini indeks berapa? Indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks ke 4. Berarti munculnya apa? Indeks 1, 2, sama 3. Ya, ini udah kita bahas ya sebelum UTS. Maka outputnya adalah Martina, Michael, sama Florence. Ya. Nah, di sini ada tambahan lagi ya. Saya nggak tahu udah pernah kita baca belum. Jika Anda menghilangkan indeks pertama dalam slice, ya, otomatis ya. Ini namanya default-nya aja ya. Jika Anda menghilangkan indeks pertama dalam slice, maka Python secara otomatis akan memulai slice dari awal list atau indeks ke 0. Jadi kalau ketemu seperti ini, jangan kaget. Loh, ini awalnya mana? Ini sengaja tidak diketikkan. Ya, seperti tadi ketika kita pakai range, kalau nggak masuk, berarti dimulainya dari 0. Nah, kalau di sini, ya, tadi kita ada tanda apa? Ada tanda titik 2 ya. Ada tanda titik 2. Titik 2 berarti menunjukkan apa namanya? Membedakan awal sama akhirnya. Jadi kalau tadi kita sudah punya berapa contoh? Kita sudah punya 3 contoh. Yang pertama, startnya berapa? 0, akhirnya berapa? 3 kurang 1, itu indeks kedua. Di sini berapa? 1 sampai 3, ya 4 kurang 1. Tapi kalau seperti ini, coba Anda perhatikan di sini, bedanya apa? Tidak ada angka di sini ya, tidak ada angka 0, tidak ada angka 1, tidak ada angka 2. Kalau kosong seperti ini, tidak ada indeksnya, maka maksudnya adalah kita akan menentukan dari berapa indeks ke 0. Dikasih 0 bisa nggak? Bisa. Dikasih 0 juga bisa. Tapi kalau nggak dikasih 0, maksudnya adalah mulai dari indeks ke 0. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tidak memberikan nilai indeks, maka otomatis awalnya dari berapa indeks ke 0. Ya. Tanpa menentukan indeks pertama, Python akan dimulai dari di awal list. Itu ya.
Dengan cara yang sama juga kita akan bekerja kalau dia tidak ada indeks terakhirnya. Ya, ini saya bahas deh ya supaya kelihatan. Misalnya saya punya data apa tadi bicara tentang apa? Player ya, bicara tentang player. Oke, player. Di sini tentang siapa? Player. Siapa aja datanya? Charles. Ya, terima kasih. Charles, kemudian siapa? Martina, 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 kemudian siapa? Mi- Michael, Michael, kemudian Mikael, siapa? Florence, Florence, terakhir siapa? Eli, Ilai ya. Ilai. Udah ya. Ini indeks keberapa? Ini indeks ke 0 atau saya kasih gini aja. Indeks berapa di sini? Indeks ke 0, ini indeks berapa? Indeks ke 1, ini indeks berapa? Indeks kedua ini indeks berapa? Indeks ketiga ini indeks berapa? Indeks ke 4. Kalau saya kasih print, kemudian player, kemudian cirung siku buka, kemudian 1.2, kemudian 4, kayak gini. Maka ini apa? Ini adalah startnya. Ini apa? Ini adalah n-nya. Tapi n dikurang 1. Oke, berarti ini berapa? Ini adalah indeks ke 1, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Enggak ya, indeks 4 enggak termasuk. Berarti indeks berapa? Indeks ketiga. 4-nya enggak include off by 1. Berarti indeks 1 siapa? Martina. Oke, gitu. Indeks kedua siapa? Michael. Indeks ketiga siapa? Florence. Kayak gitu ya. Kalau kita kasih print, kemudian player, kemudian 0.22, maka datanya dari start berapa? Startnya 0, n-nya berapa? Indeks berapa? Indeks 1. Indeks 1 ya, indeks 1 ya, indeks 1 karena off by 1. Berarti 0 siapa? Charles. Ya, yang 0 adalah Charles. Indeks terakhir indeks berapa? Indeks ke 1. 1 siapa? Martina. Gitu ya, Martina. Tapi kalau kita kasih pindah seperti ini, print, kemudian player, ya, players, kemudian di sini kita nggak kasih data, langsung titik 2, kemudian 3, seperti ini. Maka startnya dari berapa? Startnya dari indeks ke 0. Kalau nggak ada datanya, maka indeksnya indeks ke 0. N-nya berapa? Berarti indeks kedua. Gitu ya. Nah, variasi yang ketiga adalah kita punya seperti ini, print, kemudian player. Kita bilang startnya, player, startnya dari 2, tapi kita nggak ngasih tahu n-nya. Berarti startnya berapa? Startnya adalah indeks 2, ya ini startnya. Startnya indeks 2. Berarti n-nya berapa? Min 1, betul. Indeks min 1 ya. Berarti n-nya adalah akhirnya ya, atau indeks. Indeks min 1 berarti masuk ke indeks min 1. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat. Kita coba aja. Ya, di sini Ilai masuk ya, Ilai? Ilai masuk ya. Kalau kita bilang minus 1, Ilai masuk ya? Error apa enggak kalau saya bilang minus 1? Masuk ya, tapi n-nya sampai siapa? N-nya sampai Florence, Ilai nggak masuk ya. Ya, berarti bukan indeks minus 1 ya. Bukan minus 1 juga. Ya, kalau kita bilang ini ada berapa? Ini indeks berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita kasih 4, outputnya berapa? Berarti dari 2 sampai 3 ya. Ini 0, 1, ini 2 kan? Michael ya. 3. 4-nya masuk apa enggak? Kalau kita kasih 5 bisa enggak? Error nggak kalau kita kasih 5? Michael, Eli masuk nggak Eli? Menurut Anda error apa enggak? Eli termasuk apa enggak?
Coba dicoba. Nilai masuk ya. Masuk, Pak. Tapi di sini indeksnya kita ada berapa? 0, 1, 2, 3, 4. 4 kan ya? 0, 1, 2, 3, 4. Oke, cuma ada berapa indeks? 4. 5 ini berarti di luar sini ya. Tapi karena luar enggak termasuk, sebenarnya ini terakhirnya adalah 4. Sama kasusnya kalau kita kasih minus 1. Minus 1 nilai masuk apa enggak? Enggak dong. Nilai enggak masuk. Tapi kalau kita maksudnya adalah sampai terakhir, ya sudah, kita nggak usah ngasih nilai apapun. Maka nilai masuk apa enggak? Masuk. Bisa tahu bedanya? Ya, kayak gitu ya. Ini bakal banyak dipakai ya. Konsep seperti ini. Nanti di metrik juga, di NumPy juga sama seperti ini. Ya, berarti terakhirnya adalah plus 1 gitu ya. Ibaratnya indeks terakhir plus 1 atau minus 1 juga nggak termasuk sampai data terakhir gitu ya. Berarti kalau dibilang indeksnya adalah indeks terakhir ditambah 1 gitu ya. Atau data terakhir ya. Itu adalah variasi apa? Kalau tidak diberikan di awal atau di akhir. Nah, kalau kasusnya kayak begini berarti gimana? Kalau saya print, ini saya copy aja, tapi saya nggak kasih awal, saya nggak kasih akhir, maka hasilnya apa? Outputnya apa? Berarti outputnya adalah semuanya, betul. Awalnya indeks 0 sampai pada indeks terakhir tambah 1. Ya, ini mulai menarik di sini ya. Kita bisa main di sini. Ya, ini agak-agak membingungkan juga di awal-awalnya. Apalagi ada off by one gitu ya. Tapi kalau udah ini nanti bisa lanjut. Ya, itu variasinya. Jadi variasinya adalah ada awal, ada akhir. Ada awal, ada akhir. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nanti kita bisa copy macam-macam. Kayak gitu. Ya, berarti ada berapa? Ada 5. Ada 4. Oke. Nah, ini juga kita bisa gunakan kasih minus ya, kasih minus. Ya, kalau kasih minus juga ini variasi lagi. Kalau kasih minus berarti minus 1 ini ya, ini minus 1, minus 2 sampai minus 3. Kalau kita kasih minus 3 berarti ini minus 3 sampai pada akhirnya berarti siapa? Michael, Florence sampai Eli gitu ya. Ini yang minus 3, kemudian ini mungkin kita sampai sini. Looping through a slice ya. Oke, nah di sini silakan dicoba. Bedanya sama yang tadi adalah di sini ya silakan Anda ketikkan di sini kelihatan apa enggak? Oke, kecilin lagi. Ya, di sini Anda punya apa namanya? Anda punya list namanya player ya. Ini datanya, item 1 Charles, kemudian Martina, kemudian Michael, kemudian Florence sama Eli ya. Kemudian di sini ada perintah sedikit. Here are the first 3 player on my team ya. Nah, yang beda di sini adalah variasi yang tadi ya, kita berikan di sini ya. Jadi for player in players kita kasih slice-nya. Kita tentukan dari data pertama sampai data ke indeks kedua ya. Kemudian di sini kita tambahkan title ya. Maka nanti here are the 3 player on my team. Jadi loopingnya cuma dari sini aja, subset dari sini aja. Ya ini kalau nggak salah udah di UTS sudah keluar ya. Cuma bicaranya udah saya keluarin di UTS ya. Anda harusnya udah bisa ini. Looping di atas hanya akan melakukan looping di 3 item pertama dalam list. Ya, kayak gitu ya.